Oke boy, lanjut. Oke, kita baca dulu soalnya. Jadi ada dua buah sumber tegangan, dua buah hambatan identik, dan dua buah ampere meter ideal. Disusun menjadi rangkaian sederhana seperti ditunjukkan pada gambar. Oke. Dan sumber tegangan E1 adalah sumber tegangan yang besar tegangannya dapat diubah-ubah. Oke. Sedangkan E2 berarti ada tegangan tetap. Oke. Grafik arus yang terbaca pada ampere meter. Nah, lihat ya boy. Dia itu arus yang terbaca oleh ampere meter, bukan arus yang di sini loh boy. Bukan yang di sini, tapi yang di sini yang terbaca oleh ampere meter. Oke. Yang ditanya adalah kuat arus ampere meter pada saat E1 sama dengan 2E2. Nah, oke. Oke, gimana nih langkah pertama? Kalau kita lihat dari grafik, dia itu bermulai di titik 0, di mana titik 0 ini menunjukkan bahwa I sama dengan 0 ampere. Kok bisa ya? Padahal voltasenya 0,5 volt, nggak 0. Tapi kok bisa I-nya 0? Nah, kalau kita lihat lagi di gambar, ternyata ada dua baterai yang dipasang dengan polaritas berlawanan. Nah, kan biasanya lu kalau masang baterai kan kayak gini boy ya. Ya kan, lu kalau masang baterai biasanya kayak gini kan. Positif ketemu negatif, positif ketemu negatif, sehingga nanti dia akan saling menguatkan. Tapi di sini berlawanan. Dia itu kutub positif bertemu bertemu dengan kutub positif, dan kutub negatif bertemu dengan kutub negatif. Maka nanti voltasenya akan saling berlawanan. Jadi nanti kita kurangkan, bukan malah kita jumlahkan gitu. Dan kita lihat ternyata pada saat kan dibilang E2 besar tetap kan, sedangkan E1 yang bisa diubah-ubah. Dan lihat nih, ketika E1 sama dengan 0,5 volt, berarti di sini I-nya 0. Berarti kesimpulannya E2 juga 0,5 volt dong. Kenapa? Supaya kita pingin V totalnya itu 0,5 dikurang min 0,5 sama dengan 0. Kebayang nggak? Nih ya, coba gue tunjukin bentar deh. Misalkan lihat ini, ada dua baterai. Yang pertama 9 volt, yang pertama 33 volt kan. Lihat tuh, dia belum saling membatalkan. Tapi gimana misalkan baterai yang ini gue bikin besar sama 33 volt juga. Nah, lihat kan? Nggak ada arus yang mengalir loh. Padahal 33 volt loh boy. Karena dia saling membatalkan, oke? Berarti kita dapat kesimpulan satu nih, bahwa besarnya E2 sebentar, kehapus soalnya. Sorry. Besarnya E2 sama dengan 0,5 volt. Nah, oke. Sekarang berapa kuat arus pada ampere meter saat nilai E1 sama dengan 2E2? Oh, kalau gitu E1 sama dengan 2 dikali 0,5 sama dengan 1 volt. Dan E totalnya sama dengan E1 kurang E2 dimutlakkan. Berarti 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5 volt. Oke. Jadi ini E yang akan kita sebar ke rangkaian paralel ini, yaitu 0,5 volt boy. Oke. Oke, sekarang sifat rangkaian paralel kan besar V-nya sama. Berarti kalau gitu gue bisa bilang bahwa di sini 0,5 volt dan di sini juga 0,5 volt. Setuju nggak lu? Oke. Nah, sekarang ya kan kita ingin mencari kuat arus dan di pilihan jawaban dalam bentuk angka. Maka kita harus tahu dulu nih berapa R-nya. Oke. Kita pakai yang mana ya? Coba pakai yang ini deh, data yang ini. Dibilang saat S1-nya 3, I-nya 2,5, berarti kan kita bisa bikin ya, I sama dengan E per R. Ya, E per R lah. R total. Nah, lihat nih. Kan kebetulan di sini besar R-nya sama. Berarti kalau di sini I, di sini I, berarti di sini berapa? Ayo lo. Hukum 1 Kirchhoff, berarti 2I ya, boy. Oke. Berarti dalam hal ini 2I sama dengan, karena gue langsung ninjau satu sistem, maksudnya satu rangkaian, jadi langsung 2I sama dengan, tadi E nya berapa? 3 dikurang 0,5 ya, kita pakai yang ini, berarti 2,5 dibagi R totalnya berapa tuh? R totalnya, karena dia paralel, jadi R per 2 nya naik ke atas, coret, sebentar, oke.
Berarti kita dapati bahwa R-nya sama dengan 2,5 dibagi I. 2,5 dibagi 2,5 kali 10 pangkat min 3. Berarti kali 10 pangkat 3 di sini. Berarti R-nya itu 10 pangkat 3 ohm. Nah, oke. Yang ditanya kuat arus, berarti kalau gitu, I sama dengan E per R. Oke. Dalam hal ini, sebentar ya, E-nya kan berarti saat ini, berarti dia 0,5 dibagi R-nya. Salah di mana, boy? 0,5 dibagi R. R-nya 1000. Milivolt 10,3. Oh, oke. 0,5 bagi 1000 ampere. Nah, berarti ini sama dengan 0,5 miliampere. Dan kalau menurut gua, pilihan jawabannya itu salah. Bukan ampere satuannya, boy. Harusnya miliampere. Nah, iya, ini miliampere nih. Jadi, kita pilih B karena angka depannya sama 0,5. Tetapi agak ada sedikit ralat bahwa di sini bukan ampere, tetapi miliampere. Oke? Jadi jawabannya yang B. Oke, kalau belum terlalu percaya, coba kita lihat di sini animasinya. Jadi kita selesaikan dulu. Berarti kan yang ditanya adalah saat S1-nya sama dengan 1 volt. Kita tetapkan aja 1 volt di sini. 1 volt, dan di sini kita tetapkan 0,5 volt. Di sini R-nya sama, kita dapati berapa tadi? 1000 ya, 1000 ohm. Ya, anggaplah angka depannya samakan 10. Kita lihat tuh. Arus yang mengalir itu 0,05 ampere, tapi ini karena 10 ya. Tapi kalau kita ubah ke dalam miliampere, maka nanti kita dapati jawabannya 0,5 miliampere. Jadi benar jawabannya yang B. Oke. Kalau yang kurang jelas silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.